Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Bagitiwanto dengan NPM 03 2021 190752. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf tiruan pengenalan pola notasi. Jadi di sini ada notasi plus, kemudian ada notasi minus, X, atau kali, yang adalah pembagian dan sama dengan. Ini adalah pola notasi input. Jadi ada 9 kotak, yaitu kotak X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Kita akan mengenali untuk notasi pengurangan atau min, di mana di sini adalah nilai input X1-nya adalah min 1, yaitu atau mati, dan X2-nya adalah min 1 atau tidak aktif, X3-nya juga min 1 tidak aktif, X4, X5, X6, 1, 1, 1, yaitu aktif, X4, X5, dan X6. Kemudian X7, X8, X9-nya tidak aktif atau bernilai min 1. Selanjutnya ini adalah penentuan pola target, di mana kita akan mencari pola untuk target notasi min, yaitu nilainya T2 atau target 2, yaitu untuk positifnya min 1, minnya adalah 1 karena kita bertujuan untuk mengenali pola min, kemudian X-nya min 1, baginya min 1, sama dengannya juga min 1. Yang kita lakukan adalah dengan epoch pertama, yaitu rumus mencari Y-in, yaitu sama dengan bias ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sampai dengan X9 W9. W adalah wake atau bobot, X adalah inputan. Kemudian untuk mencari delta W, yaitu rumusnya adalah running rate alpha dikalikan T, target itu adalah yang ini, kemudian dikalikan inputan adalah yang ini, X1, X2, X3, sampai dengan X9. Kemudian untuk mencari bobot baru, yaitu rumusnya adalah bobot lama ditambah delta bobot sekian, atau tergantung ini delta berapa, B berapa. Kemudian untuk mencari B baru atau bias baru adalah bias lama ditambah delta B atau delta bias. Kemudian untuk mencari delta bias, rumusnya adalah running rate atau alpha dikalikan T, target. Kemudian kita juga mempunyai fungsi, yaitu aktivasi untuk JST-nya, yaitu aktivasi threshold, di mana jika hasil dari Y-in ini, Y-in adalah yang ini, hasilnya akan bernilai 1 jika Y-in lebih besar dari 0. Kemudian Y-in akan bernilai 0 jika hasil dari fungsi Y-in sama dengan 0. Jika fungsi dari Y-in lebih kecil dari 0, maka akan bernilai min 1. Baik, kita akan lakukan epoch yang pertama, yaitu di baris pertama ini. Baris pertama kita akan mencari nilai Y-in. Rumusnya adalah ini, di mana B-nya adalah di sini karena inisiasi awalnya B-nya 0, kemudian untuk inisialisasi wave-nya adalah 0 semua, maka B-nya 0 ditambah X1 dikalikan 0, terus X2, 2 yang ini dikalikan W2, 0, sampai dengan X9 W9, didapatkan nilai Y-nya 0. Dimana jika Y-nya 0,
0 if yin sama dengan 0, maka calculated outputnya adalah 0. Kemudian kita mencari errornya, yaitu errornya rumusnya T dikurangi C output, di mana T adalah target. Di sini untuk targetnya adalah min 1, kemudian C outputnya adalah 0, jadi min 1 dikurangi 0, hasilnya adalah min 1. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan, seharusnya sini hasilnya adalah 1 dikurangi 0, hasilnya adalah min 1 errornya. Baik, terus kita lanjut untuk mencari delta W1. Rumusnya adalah seperti di atas, yaitu running rate-nya 1 dikalikan targetnya adalah min 1, kemudian dikalikan dengan X1. Maka hasilnya adalah 1. Seterusnya juga sama untuk delta W2, delta W3 sampai dengan delta W9. Kemudian kita cari untuk delta biasnya, yaitu rumusnya adalah learning rate atau alpha dikalikan T, di mana T-nya di sini adalah min 1, sehingga 1 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 1 untuk delta biasnya. Untuk yang baris kedua, caranya juga sama dengan baris pertama, yaitu mencari yin. Di sini ditemukan nilai yin-nya adalah min 6, di mana jika min 6 berada di sini lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min 1 untuk C, calculated outputnya. Sehingga dapat kita temukan errornya, yaitu caranya adalah targetnya 1 dikurangi min 1, maka hasilnya adalah 2, sehingga errornya adalah 2. Dan kita akan cari delta W1 sampai dengan delta W9, caranya juga sama. Mungkin ada perbedaan di sini, di mana di sini nilai Y-in-nya adalah min 2. Min 2 di sini adalah calculated outputnya adalah min 1, sehingga errornya jika kita cari adalah sebagai berikut. Target min 1 dikurangi min 1, maka hasilnya 0. Sehingga errornya adalah 0. Berarti antara target dengan C outputnya sudah sesuai, sehingga menghasilkan 0. Kemudian untuk nilai delta W1 sampai dengan delta bias akan kembali ke nilai awal, yaitu inisiasi awalnya adalah 0 semua, maka kita masukkan 0 di sini. Kembali ke awal 0. Kemudian di bawahnya kita cari lagi, ditemukan juga errornya juga 0. Maka di sini akan kembali ke 0 lagi inisialisasinya. Kemudian kita akan lanjut ke epoch 2. Epoch 2 yaitu yang perlu kita perhatikan adalah nilai wake yang di bawah ini. Ini akan berpengaruh ke epoch 2. Baik, di epoch 2 untuk nilai inisiasi awalnya adalah nilai wake yang tadi sebelumnya di epoch 1 kita masukkan di atas sebelah sini. Kita masukkan. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti yang di epoch 1, maka menghasilkan seperti tabel berikut, yaitu untuk errornya sudah ada 2 yang 0. Dan yang untuk target 1, 2, 1, 2, dan 4 masih dapat error, maka kita lakukan untuk epoch ketiga, yaitu kita perhatikan hasil wake yang di bawah ini akan kita gunakan di epoch ketiga. Baik, di epoch ketiga, ini adalah hasil dari wake yang tadi kita masukkan untuk inisialisasi awal dengan cara perhitungan juga sama seperti tadi.
Di sini kita dapatkan untuk errornya semakin berkurang, yaitu tinggal satu yang pertama, sehingga yang lainnya kembali ke nilai bobot awal. Lanjut, ini adalah epoch keempat, di mana nilai weight ini, yang atas ini, kita dapatkan dari nilai yang weight sebelumnya, yang paling bawah di epoch ketiga. Di perhitungan yang di epoch keempat ini, sudah didapatkan errornya 0. Sehingga nilai target dengan nilai calculated output sudah sesuai. Dan kita coba untuk melakukan perhitungan dari hasilnya, yaitu dari sini kita dapatkan hasil akhirnya bahwa bobot akhirnya adalah W1 1, W2 min 3, W3 min 1, W4 1, W4 min 3, W5 min 3, W6 1, W7 min 1, W8 min 3, W9 1, dan B-nya min 3. Di sini kita akan melakukan pengaktifan pola minus, berarti yang aktif adalah X4, X5, X6 dengan input X1-nya min 1, X2-nya min 1, X3-nya min 1, X4-nya 1, X5-nya 1, X6 1, X7-nya 1, X8 min 1, X9 min 1, dengan targetnya adalah T-nya adalah 1. Dan kita masukkan ke dalam rumus, biasnya adalah B-nya adalah min 3, adalah min 3, kita masukkan X1 kali W1 sampai dengan X9 kali W9, dan kita lakukan operasi matematika seperti biasa, dapatkan Y-in-nya adalah 2. Di mana Y-in sama 2 sama dengan 2, yaitu Y-in lebih besar dari 0, berarti nilai calculated output-nya adalah 1. Sehingga calculated output dengan targetnya sama, didapatkan errornya 0. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.